Oh salah. Jadi aku akan jelasin tentang glikolisis gitu. BTW, Nah, jadi glikolisis itu adalah rangkaian reaksi perubahan molekul glukosa menjadi asam pilufat. Ingat ya, perubahan molekul glukosa menjadi asam pilufat. Lalu tempatnya itu ada di sitoplasma. Sitoplasma itu kayak bagian dari sel gitu. Jadi kamu bisa pelajari di kelas 11 lalu, kita pernah belajar tentang sel-sel di bab-bab awal banget, dan itu harusnya diajarin apa sih itu sitoplasma gitu. Nah, ini adalah skema glikolisis kita, di mana glikolisis ini nih ada 9 tahapan kalau nggak salah. Dari glikosa menjadi asam pilufat. Nah, kita akan mulai ke tahapan-tahapan. Jadi dari glukosa yaitu 6 karbon menjadi glukosa 6 fosfat yang terdapat 6 karbon. Jadi CCCC ini karbon ya. Jadi kayak glukosa ini 6 karbon, glukosa 6 fosfat itu karbon, terus fruktosa 6 fosfat itu karbon, fruktosa 1,6 bifosfat itu juga 6 karbon gitu. Nah, jadi glukosa menjadi glukosa 6 fosfat itu tuh dibantu dengan enzim heksokinase. Nah, proses ini membutuhkan ATP lalu akan berubah jadi ADP nantinya gitu. Dari glukosa 6 fosfat ke fruktosa 6 fosfat itu kita membutuhkan enzim fosfoglukosa isomerase gitu. Lalu dari fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, proses ini juga membutuhkan bantuan enzim. Bantuan enzimnya itu adalah fosfofruktokinase gitu. Nah, jadi kan dari fruktosa 6 fosfat ke fruktosa 1,6 bifosfat ini nih membutuhkan bantuan ATP. Nah, nanti ATP ini akan berubah jadi ADP. Jadi proses 1 sampai 4 itu tuh butuh ATP gitu. Nah, lalu rangkaian kita tadi terpecah jadi 2, gitu, belah jadi 2 dan disebut dengan fosfogliseraldehid. Nah, pembelahan ini itu tuh dibantu dengan enzim aldolase gitu. Nah, jadi tuh kita kan harus ngerti dan harus hafal bagian-bagian ataupun nama-nama enzim gitu. Terus juga harus hafal ini urutan-urutannya, harus hafal 1 sampai 9 dan semangat untuk hafalnya. Lalu dari fosfogliseraldehid ke 1,3 bifosfogliserat. Nah, ini nanti dibantu dengan enzim gliseraldehida 3 fosfat. Nah, mereka ini membutuhkan NADH gitu. Nih, membutuhkan NADH gitu. Lalu dari 1,3 bifosfogliserat, ya, dari 1,3 bifosfogliserat nanti bakal berubah menjadi 3 fosfogliserat. Nah, itu tuh dibantu oleh enzim fosfogliserokinase. Jadi dari sini ke sini nanti bakalan dibantu oleh enzim fosfogliserokinase. Dan turun lagi menjadi 2 fosfogliserat. Jadi dari 3 fosfogliserat nanti akan berubah jadi 2 fosfogliserat gitu. Dan perubahan ini dari 7 ke 8 membutuhkan yang namanya fosfogliseromutase gitu. Dari 2 fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat itu tuh dibantu dengan enzim enolase. Dari fosfoenol pirufat menjadi asam pirufat dibantu oleh enzim pirufat kinase gitu. Jadi ini nih udah hasilnya. Karena seperti di pengertian tadi kan glikolisis itu kan rangkaian reaksi perubahan molekul glukosa menjadi asam pirufat gitu kan. Dan ingat juga untuk nama-nama enzim yang tadi aku sebutin ada heksokinase, fosfoglukosa
isomerase, fosfofruktokinase, terus ada aldolase, gliseraldehid 3-fosfat, lalu ada fosfogliserokinase, fosfogliseramitase, enolase, dan terakhir adalah piruvatkinase. Jadi itu banyak banget enzim yang harus kamu hafal. Nah, cara ngapalnya tuh sebenarnya mudah-mudah aja ya. Yang pertama nih, kalau misalnya di atas nih, di sini kan ada glukosa sama fruktosa. Kamu apal aja nama-nama gula, kan harusnya kamu udah apal kan nama-nama gula. Di kelas 11 kita udah pernah pelajarin. Jadi kayak glukosa, terus ada tahapan keduanya glukosa. Terus selesai glukosa, fruktosa gitu. Kayak glukosa, fruktosa gitu. Dan ingat ada 6-fosfat sama 1,6-bifosfatnya gitu. Lalu selanjutnya tuh di tahapan kelima, 6, 7, 8, 9, kalau cara Hana ngapal itu ingat dari fogliseralnya. Jadi kamu cukup ingat fogliseral gitu kan. Terus kamu ingat fos gitu. Fos. Jadi itu kayak ya fos terus ditambah fogliseral terus aduh mana kursor kita? Terus beef ini B tambah lagi fosfogliserat. Makanya gitu deh. Ingetnya tuh kalau aku ya cuman inget fos, fos. Itu yang aku inget. Tapi juga harus ingat mutlaknya itu adalah fogliserat gitu. Kalau di awal itu pakai L, kalau yang lainnya itu pakai T. Terus yang paling mudah tuh nih 6 dan 7. Itu namanya sama guys. Sama-sama kok 6 7. Ini 7 dan 8 ya? Oh enggak ya, 6 dan 7. Sama-sama fosfogliserat gitu. Tapi bedanya di sini 3, di sini 2. Terus kalau misalnya kamu salvok ya, fosfogliserat ini sama namanya dengan fosfogliseral ini. Cuman yang pertama itu ditambah dehid gitu. Intinya cara ngapal nama-nama Latin yang susah itu, kamu tuh cuman kayak ingat hal-hal sepele gitu loh. Kayak tadi nama-nama gula, itu kan mudah. Terus ini juga cara ngapal kayak cukup apal ini sama ininya aja nih gitu. Intinya mudah-mudah aja ngapal bahasa Latin asal tuh mindsetnya gitu. Mindset kocak. Terus ingat yang paling harus kamu ingat ya, yang butuh ATP itu memiliki 6 karbon. Terus yang menghasilkan ATP atau membutuhkan ADP itu tuh memiliki 3 karbon semuanya. Kalau harus diingat juga nih berapa karbonnya. Terus juga kayak menghasilkan NADH tuh di bagian mananya, terus menghasilkan H2O di mananya, atau kayak menghasilkan ATP itu ada di mananya. Jadi itu harus diingat. Kalau kayak gini, ini ATP menghasilkan ADP. Kalau kayak gini NAD menghasilkan NADH. Kayak gini ADP menghasilkan ATP gitu. Terus nih kalau yang ini nih kayak proses yang di sini itu membutuhkan H2O gitu. Jadi itu harus diingat, kayak benar-benar harus diingat gitu. Kira-kira sebenarnya mudah-mudah aja guys mapel kita ini. Cuman ya kitanya aja yang nggak mau paham karena bahasa Latin semua cuy gitu. Jadi semangat untuk kamu untuk menghafalnya ya. I love you. Entar.